Ada tuh mau ikut apa? Ini kebetulan lagi istirahat, jadi bisa kita manfaatkan. Mamnya kenapa nak? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin mau minta pendapat aku. Oh begitu, minta pendapat ya. Nak Yesrun saat ini belajar apa? Baru mau selesai tadi matematika. Setelah matematika, pelajaran apa lagi? IPS. Oh IPS. Bagaimana pembelajaran matematikanya? Alhamdulillah pun baik. Oh, begitu. Sebelumnya, apakah Nak Yesrum pernah mengikuti kegiatan konseling? Oh, belum pernah ya. Jadi perlu saya jelaskan ke Nak Yesrum bahwa kegiatan konseling itu membutuhkan keaktifan kita untuk menyampaikan apa yang kita alami. Nah, semakin kita menyampaikan apa yang kita alami, maka insya Allah cepat selesai dan cepat kita temukan masalahnya apa dan solusinya seperti apa nanti kita rumuskan. Kemudian kedua, dalam kegiatan konseling itu apa yang kita bicarakan ini akan terjaga kerahasiaannya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan segala sesuatunya. Apakah Nak Yesrun sudah paham? Oke, kalau sudah paham, coba ceritakan apa yang anak Yesrun alami. Begini pun punya pun masalah pun, di mana masalah itu pun mungkin pun menghindar dari masalah itu pun. Nah, gara-gara masalah itu pun mengakibatkan pun badan tak pun kayak setiap hari kayak capek mungkin pun kayak cepat sekali pun lelah pun. Nah, kira-kira pun bagaimana pun caranya untuk mengatasi masalah ini ya pun? Sebenarnya masalah apa yang Nak Yesrun alami? Merokok pun, gara-gara merokok pun badan tak pun tidak fit seperti dulu lagi pun. Oh, merokok. Kapan Nak Yesrun pertama kali merokok? Kira-kira pun dari kelas 1 SMP pun. Oh, seperti itu. Dan mungkin bisa diceritakan bagaimana Nak Yesrun bisa merokok dan baru terasa dampaknya sekarang gitu. Sudah lama pun, tapi semakin terasa pun sekarang. Baik, Bapak ingin mengetahui bagaimana sih awalnya Nak Yesrun ini bisa merokok? Ini pun pada awalnya pun pergi pun teman-teman tak pun di tempat rental PS pun. Nah, teman tak pun beli pun rokok. Nah, merokok di situ pun. Nah, di situ pun natawarkan dia pun satu batang pun. Nah, itu pun satu batang dikasih habis pun. Nah, pada saat itu pun di situ pun pertama kali dia pun menyentuh rokok pun. Oh, awalnya Nak Yesrun itu dikasihkan sama temannya ya rokok, dan pada saat itu pertama kali Nak Yesrun mengenal rokok. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang Nak Yesrun selanjutnya mau lakukan? Mungkin pun berubah menjadi lebih baik lagi pun. Sudah kamu mencobanya untuk berubah? Sudah pun, tapi hasilnya pun nol pun. Kamu tahu nggak rokok itu apa dan bagaimana dampaknya? Sedikit pun ditahu pun tentang dampaknya pun. Dampaknya pun dapat membuat paru-paru rusak dan mengakibatkan batuk-batuk. Bahkan membuat orang menjadi pecandu rokok pun. Alhamdulillah kalau Nak Yesrun sedikit tahu ya. Namun Bapak ingin menambahkan bahwa kegiatan merokok itu sebenarnya adalah kegiatan menghisap asap dari batang rokok, dan itulah nanti yang masuk ke paru-paru, dan itulah yang menyebabkan seseorang bisa batuk-batuk, kemudian selalu lesu, lemah, dan di dalam kandungan rokok itu ada zat adiktif, dan itu yang membuat seseorang untuk ketagihan terus untuk merokok. Tapi jangan khawatir, selama Anda ingin berubah pasti bisa. Saya mau pun, tapi kira-kira bagaimana
bagaimana ya caranya untuk mengatasinya? Apa usaha yang Nak Yusrun selama ini sudah lakukan? Berusaha untuk hindari merokok pun, bahkan dijauhi pun itu teman tak pun ya ajak dia pernah pergi ke PS. Nah di situ, nah gara-gara itu pun bisa dibilang pun berani pun merokok pun di rumah tapi. Oh sudah begitu ya, sudah dihindari temannya dan malahan sudah berani merokok di rumah begitu. Pekerjaan orang tuanya Nak Yusrun apa kalau boleh tahu? Dulu pun Guru. Apakah Nak Yusrun punya saudara, kakak atau adik misalnya? punya pun adik dua pun. Baik. Apakah Nak Yusrun pernah melihat seseorang yang ketagihan? Apakah itu misalnya rokok atau narkoba? Pernah pun tapi di TV gitu. Begitu menderitanya, bukan untuk melawan orang yang ketagihan, namun walaupun dia menderita sudah ketagihan berat, namun mereka bisa berubah. Karena apa? Karena mereka mau bekerja keras untuk merubah menjadi lebih baik dengan cara sedikit demi sedikit. Coba Nak Yusrun menirunya. Nak Yusrun belajar berusaha dengan tekun. Kasihan juga orang tua Nak Yusrun yang setiap hari panas-panasan untuk membiayai Nak Yusrun sekolah. Kasihan juga adik-adik Nak Yusrun yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Yusrun karena Yusrun anak pertama. Bapak yakin Nak Yusrun pasti bisa lebih baik lagi dari sekarang dan membuat orang tua Nak Yusrun menjadi lebih bangga lagi. Kasih pun, tapi kira-kira caranya bagaimana ya? Dia pun kasih pun, tapi dengan cara apa ya pun? Dengan cara misalnya kalau Nak Yusrun dikasih uang itu ditabungin aja, jangan belikan rokok. Nanti tabungannya itu akan lama jadi banyak, kemudian nanti diberikan sesuatu yang lebih bermanfaat ke hal yang positif. Bagaimana pun kalau misalnya pun teman tak tidak beli kita rokok itu pun, nah ada pun teman tak pun kasih kita rokoknya pun. Bapak kalau ingin merubah perilaku atau kebiasaan, Bapak menggunakan metode mencatat di kertas larangan. Nah, kertas nanti itu Bapak bawa kemana-mana. Jadi setiap Bapak ingin melakukannya, Bapak selalu teringat dengan catatan itu. Dan itu hasilnya efektif. Saya bisa memakai metode itu ya pun. Tapi sekali lagi rasa ketagihan saya susah untuk dihilangkan. Jangan khawatir, Nak Yusrun pasti bisa. Ya pun ini. Bapak juga punya pengalaman. Ada teman Bapak, dia juga seperti Nak Yusrun perokok. Namun dia mengganti kegiatannya itu dan menyibukkan dirinya itu dengan banyak membantu orang tuanya, kemudian banyak berolahraga sehingga dia terkadang lupa untuk merokok. Kemudian dia juga melakukan seperti ini. Dia punya catatan, anggaplah misalnya hari ini dia menghabiskan 1 bungkus rokok dan dia kendalikan, besoknya itu dia kurangi sehingga misalnya 7 batang, kemudian besoknya lagi 6 batang, kemudian besoknya lagi 5 batang sampai betul-betul dia berhasil berhenti dari kegiatan merokok. Wah, coba juga ya pun. Mungkin saya bisa mencoba trik tersebut. Coba saja Nak, apalagi saya lihat Nak Yusrun ini orangnya pekerja keras dan selalu mau berusaha. Pasti akan berhasil. Bapak saja keren loh kalau tidak merokok, dan Nak Yusrun pasti juga bisa seperti itu. Ya pun saya berharap bisa menghindari rokok dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan saya berharap saya pasti bisa. Pasti bisa. Gimana sekarang? Apa kamu sudah punya pandangan untuk mengurangi kebiasaan merokok? Sudah pun. Dan saya juga menemukan cara untuk menghindari rokok dalam kehidupan saya sehari-hari. Wah, itu sangat luar biasa. Karena Ananda sudah mendapatkan bagaimana cara untuk menghenti berokok ya.
Ya, Bapak juga merasa sangat senang sekali Ananda Yesus bisa berbagi cerita dengan Bapak. Lain kali kalau ada hal yang ingin disampaikan, datang saja ke ruangan Bapak ini. Ya pun pasti. Kalau begitu pun mungkin pun pergi kelas dulu. Ya, silakan.